Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Nanda pada hari ini? Semoga semuanya sehat selalu. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelumnya Nanda telah mengetahui apa itu simbiosis, yaitu hubungan dua makhluk yang berbeda dan sangat erat kaitannya, di mana selain kebergantungan makhluk hidup melalui rantai makanan, terdapat juga keseimbangan di dalam suatu rantai makanan. Seiring dengan pembelajaran kita pada hari ini memasuki pada subtema 3, yaitu keseimbangan ekosistem, memasuki pada pembelajaran 1 dan 2. Semua makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain untuk mempertahankan hidup. Makanan dan sumber energi lain menjadi salah satu faktor penting terjadinya saling kebergantungan antar makhluk hidup, di mana Ustazah kembali menjelaskan apa itu rantai makanan. Nah, rantai makanan itu adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu, seperti pada gambar ini. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, yaitu terbagi ke dalam konsumen 1, 2, dan 3, dan juga peran sebagai decomposer atau pengurai. Tentunya di dalam rantai makanan terdapat pembagian atau pembentukan dari rantai makanan. Nah, memasuki pada pengertian dari jaring-jaring makanan, di mana jaring-jaring makanan itu adalah gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan dalam suatu ekosistem, seperti yang terlihat di gambar. Seperti yang terlihat pada gambar bahwa tanaman itu merupakan produsen yang bisa membuat makanannya sendiri. Dilihat pada gambar kotak kedua, yaitu ada ulat, siput, dan juga kelinci sebagai konsumen tingkat 1, di mana konsumen tingkat 1 ini yaitu berjeniskan hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Dan gambar selanjutnya pada konsumen tingkat 2 yaitu reptil dan juga burung. Biasanya konsumen tingkat 2 ini jenis makanannya yaitu berupa daging, atau jenis hewan yang memakan daging ini yaitu karnivora. Dan pada kotak gambar ketiga yaitu adalah burung elang, di mana sebagai konsumen tingkat 3 atau hewan pemakan terakhir yang memakan hewan konsumen tingkat 2 sebelum hewan tersebut mati dan tubuhnya terurai menjadi mikroorganisme yang bermanfaat bagi tumbuhan. Apa yang terjadi jika rantai makanan terganggu? Ustazah beri sebuah contoh. Ada seorang bapak yang memiliki lahan pertanian, di mana lahan pertaniannya itu diganggu oleh hama berupa tikus, dan di mana bapak ini ingin menyelamatkan pertaniannya atau tanamannya dengan cara membeli racun tikus. Otomatis yang terjadi adalah banyak tikus yang mati. Dan apa yang terjadi pada populasi ular atau keberadaan ular ini? Jika dilihat dari rantai makanan, tikus adalah konsumen tingkat 1 yang dimakan oleh konsumen tingkat 2 atau ular. Jika populasi atau keberadaan dari tikus ini tidak ada, maka ular tidak bisa makan, dan hal ini yang akan terjadi. Inilah yang terjadi jika ekosistem tidak
seimbang. Nah, di mana pada pemberitaan yang pertama bisa dilihat di sana yaitu tanaman terong diserang ulat. Nah, apa yang menyebabkan terong ini diserang oleh ulat? Bisa jadi karena habitat atau tempat tinggal, di mana berpengaruh terhadap curah hujan yang tinggi sehingga menyebabkan habitat ulat itu semakin berkembang. Dan dilihat pada berita yang kedua, detik-detik penangkapan ular piton seberat 30 kg. Apa yang menyebabkan sehingga ular tersebut berkerumun di lingkungan sekitar warga? Bisa jadi populasi hewan yang akan dimakan oleh ular itu sudah berkurang, bahkan tidak ada. Pada berita yang ketiga yaitu wabah ulat bulu makin meluas. Untuk menghindari hal tersebut, kita harus memperbanyak populasi atau mencari predator yang memakan ulat tersebut. Contohnya yaitu pada seekor burung. Itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Masih ada yang ingat tadi kita belajar tentang apa? Ya, kita belajar tentang pengertian rantai makanan, apa saja komponen yang dimiliki dalam rantai makanan, apa itu jaring-jaring makanan, dan bagaimana bentukan dari jaring-jaring makanan, dan apa yang terjadi jika tidak seimbangnya ekosistem, dan juga hal-hal yang terjadi akibat tidak seimbangnya ekosistem. Kegiatan dilanjutkan pada lembar kegiatan hari ini, yaitu silahkan. Dan pesan pembelajaran yang dapat kita petik pada hari ini yaitu jagalah keseimbangan ekosistem dengan melestarikan hewan dan tumbuhan sesuai habitatnya atau sesuai dengan tempat tinggal dan kebutuhan hidupnya. Sekian pembelajaran atau pembahasan video pada materi hari ini. Ustazah tutup dengan ucapan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.